Nah ini Ayah, ini dari Pak Adi. Bagaimana cara mendidik anak yang indikasi tantrum? Dan bagaimana cara mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita mau, padahal kita ingin mendisiplinkan anak. Jadi ada dua pertanyaan. Satu, masalah tantrum. Yang kedua, mengubah sudut pandang negatif menjadi positif dari sang anak. Yang pertama begini, ya, tantrum itu adalah alamiah. Semua anak akan mengalami, melewati ya fase tantrum. Tantrum itu adalah fase melawan. Melawan itu sudah diinstal ya. Dia built di dalam otak anak. Semakin keras perlawanannya, berarti semakin besar potensinya untuk menjadi seorang pemimpin atau leader. Jadi anak-anak yang nantinya besarnya jadi leader itu pasti kecilnya tantrumnya luar biasa. Gitu. Jadi itu ciri-ciri pertama yang harus kita ketahui. Jadi tantrum itu adalah identik dengan petunjuk dari Tuhan, kode-kode dari Tuhan bahwa your children someday will be a leader gitu. Atau your son someday will be a leader ya. Anak kamu bakal jadi pemimpin. Tapi tantrum itu adalah sebuah perlawanan. Yang perlu kita lakukan adalah mengajari anak untuk melakukan perlawanan yang benar. Jadi melawan itu ada cara benar, ada cara tidak benar. Ya, makanya ada yang disebut sebagai orang yang memimpin dan orang yang rebel atau pemberontak. Nah, kalau tantrum itu tidak diedukasi, maka jadinya rebel ya, jadi pemberontak dia. Tapi kalau misalnya tantrum itu diedukasi, maka jadinya orang yang bisa bernegosiasi. Nah, fase tantrum itu dimulai dari usia setahun. Nanti harusnya sudah selesai di usia 7 tahun. Maksimal 7 tahun. Nggak boleh lebih dari 7 tahun. Jadi kalau di sekolah saya, TK itu masuk SD, harus sudah selesai tantrumnya, sudah menjadi orang yang kooperatif dan negosiatif. Gitu. Jadi segala sesuatunya bisa dinego. Bisa dibicarakan. Nah, untuk masalah tantrum tadi, saya ada bukunya panjang penjelasannya, tapi intinya begini kira-kira ya. Yang tadi saya jelaskan di awal. Yang pertama adalah sampaikan apa yang kita mau melalui briefing. Di perusahaan kita selalu melakukan briefing, kenapa di rumah sama anak kita nggak pernah briefing gitu. Jelaskan apa yang mau kita lakukan. Aturan mainnya seperti apa. Nah, jangan lupa reward and consequence. Karena anak-anak itu paling suka reward and consequence. Dengan jelas. Yang ketiga adalah lakukan apa yang kita ucapkan. Tegas. Kalau itu kita lakukan, tantrum anak kita berubah nanti menjadi kerjasama. Ajari anak kita untuk meminta sesuatu, menginginkan sesuatu dengan bicara, bukan dengan melawan. Kenapa tantrum itu ada? Karena anak kita belum tahu bagaimana caranya menyampaikan secara baik keinginannya. Dia belum tahu dunianya orang dewasa itu seperti apa. Dia baru berapa tahun ada di dunia ini. Jadi kita harus melatih. Sampai dia bisa. Anak saya semua usia 7 tahun, saya katakan semuanya selesai. Kata orang mitosnya anak laki-laki kalau umurnya selisihnya 1,5 tahun dia akan berantem terus. Tidak pernah berantem. Karena dia dididik dengan cara yang tepat, ala parenting. Nah, itu 3 kunci ya. Briefing, aturan main, reward and consequence, tegas. Kalau tidak berhasil, ada salah satu yang terlewati. Biasanya yang terlewati itu di titik tegas. Seperti itu kira-kira Pak Aris.